Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit isi tentang buku Aritmatika untuk Fitness. Jadi di bab pertama ini ada sejarah bilangan. Sejarah bilangan itu ada sistem bilangan Maya, sistem bilangan Babilonia, lalu ada bilangan Romawi, dan ada bilangan Hindu-Arab. Yang pertama kita pelajari dulu sistem bilangan Maya. Bilangan Maya itu memiliki basis 20 yang ditulis secara tegak. Lambangnya ini untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dituliskan garis dari angka 5 ditambah 1 jadi 6. Kemudian ada 7, 8, 9, 10, 2 garis 5 ditambah 5. Kemudian seterusnya seperti ini. Kemudian kita coba jika ada soal bilangan 180 tidak ditulis sebagai bilangan Maya, ditulis sebagai kelipatan 9 dikali 20, 9 dikali 20, 180. Ini 9, ini 20, jadi ini dikalikan. Kemudian ada bilangan Babilonia. Untuk desimal 0 lambangnya seperti ini. Untuk 1, 10, 60. 60 ini sama seperti 1, hanya satu lebih besar. Lalu ada 600. Kemudian jika ada soal 153, penulisan untuk bilangan Babilonianya seperti apa? 150 itu didapat dari yang terdekat diambil 60 dikali 2, berarti 60 dikali 2 120. Kemudian ditambahkan 10, 10, 10, kemudian 3, 1, 2, 3, 2 dikali 60, 3 dikali 10, 3 dikali 1. Selanjutnya ada sistem bilangan Romawi. Penulisan untuk desimal 1 seperti ini, 2i, 3, 10 huruf X, 50 huruf L, 100 huruf C, 500 huruf D, kemudian untuk 1000 huruf N. Dan penulisan angka Romawi untuk angka 180, 100, 50 ditambah 30, 1, 2, 3, seperti ini. Kemudian untuk catatannya, pengulangan lambang yang sama tidak boleh melebihi dari 3 kali. Contohnya seperti ini. 4 kali itu tidak boleh. Melebihi 3 kali tidak boleh. Lalu jika urutan bilangan semakin kecil, maka ditambah dan sebaliknya. Kemudian untuk pengurangan angka yang bisa mengurangi hanya 1, 10, dan 100. Kemudian mengurangi hanya bisa sekali dengan 1 angka. Kemudian ada sistem bilangan Hindu-Arab. Merupakan sistem yang memiliki 10 lambang yang disebut angka. Nah, angkanya itu meliputi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di bab 2 ada bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama ada nilai tempat. Suatu sistem numerasi disebut sistem tempat jika nilai lambang-lambang yang digunakan merupakan aturan tempat sehingga lambang yang sama memiliki nilai yang tidak sama karena posisinya berbeda. Di dalam sistem desimal, penulisan lambang bilangan menggunakan pengelompokan kelipatan 10
mendapatkan 10. Bilangan-bilangan dari 0 sampai 9. Bilangan dari 0 sampai 9 dilambangkan dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian bilangan yang satu lebihnya dari bilangan 9 disebut 10. 10 puluhan ditulis 100. 10 ratusan ditulis 1000. Kemudian 10 ribuan ditulis 10.000. Kemudian jika ada soal 2345, 2 ini nilai tempatnya ribuan, yaitu 2 ribuan. Kemudian ini ratusan, 3 ratusan. Ini 4 puluhan, nilai tempatnya sebagai puluhan. Kemudian yang ini, angka 5 ini sebagai satuan. Selanjutnya ada bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contohnya, ibu memiliki 2 sepeda motor. Nah, 2 ini menunjukkan banyaknya himpunan, banyaknya sepeda motor ini. Kemudian bilangan ordinal. Bilangan ordinal adalah bilangan yang menunjukkan urutan atau letak. Contohnya, Budi adalah anak kedua. Kedua ini menunjukkan urutan atau letak. Jadi bilangan kardinal adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota. Kemudian bilangan ordinal adalah bilangan yang menunjukkan letak atau urutan. Kemudian di bab 3 ada himpunan bilangan. Di himpunan bilangan ini ada bilangan cacah. Bilangan cacah dapat didefinisikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan cacah anggota atau kardinalitas suatu himpunan. Kemudian di sini ada bilangan genap dan bilangan dasar atau ganjil. Pada bilangan genap, jika masing-masing bilangan dibagi 2 hasilnya bilangan bulat tanpa sisa. Contohnya, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, 8 ini kan sudah tidak ada sisa. Maksudnya sudah tidak ada sisa ganjil seperti itu. Kemudian bilangan dasar atau ganjil ada bilangan bulat yang tidak genap. Kemudian konsep habis dibagi. Jika A suatu bilangan asli dan B suatu bilangan bulat, maka A membagi B. Jika dan hanya jika ada sebuah bilangan bulat C. Demikian sehingga B sama dengan AC. Contohnya, jika 3 dikali 4 sama dengan 12, maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. 3 membagi 12 habis dibagi 3, 12 kelipatan 3 dan 3 faktor 12. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor yaitu 1 dan
prima dapat dengan cara mencoret semua kelipatan 2 yang lebih besar dari 2, kelipatan 3 yang lebih besar dari 3, dan seterusnya. Kemudian di bab 4 ada operasi hitung pada bilangan cacah. Pertama ada penjumlahan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Himpunan yang diperoleh dengan memasukkan bilangan 0 ke himpunan bilangan asli. Contohnya, himpunan 5 jari kiri dan 2 jari kanan. Jika digabungkan, maka diperoleh suatu himpunan jari tangan yang banyaknya 7, sehingga 5 ditambah 2 hasilnya 7. Kemudian ada perkalian bilangan cacah. Dapat didefinisikan dengan menggunakan perkalian silang antara 2 himpunan. Dalam perkalian A dikali B sama dengan C. A dan B adalah faktor. Kemudian C adalah hasil kali dari A dan B. Kemudian contohnya 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dan 4 adalah faktor, kemudian 8 adalah hasil. Kemudian ada pengurangan dan pembagian. Pengurangan bilangan cacah B dari bilangan cacah A ditulis A min P dikurangi P. Contohnya 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Karena 11 ditambah 5 sama dengan 16. Kemudian untuk pembagian, contohnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sebab 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian urutan pada bilangan cacah. Urutan pada bilangan cacah itu ada lebih besar dari dan lebih kecil dari. Cara mudah untuk membedakannya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Besar, kemudian kecil. Seperti itu. Jadi ini lebih besar, ini lebih kecil dari. Misalnya 2 dan 4. 2 lebih kecil dari 4. Kemudian 6 dengan 3. 6 lebih besar dari 3. Kemudian ada notasi pangkat. Notasi pangkat itu jika A dan N masing-masing merupakan bilangan asli, maka pangkat ke N dari A. Contohnya 7 adalah bilangan pokok. 7 adalah bilangan pokok. Kemudian 4 ini merupakan pangkat. Jadi 7 dibaca 7 pangkat 4. Artinya 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Kemudian di bab 5 ada bilangan bulat. Di bilangan bulat ini kita akan membahas konsepnya, konsep bilangan bulat. Kemudian ada sifat-sifatnya. Kemudian ada operasinya. Operasi dari bilangan bulat. Yang pertama kita bahas konsepnya dulu. Konsep bilangan bulat itu jika bilangan asli dapat digambarkan sebagai jarak berarah ke kanan pada garis bilangan. Maka untuk bilangan bulat dapat dipikirkan sebagai arah ke kiri, ke kanan, diberi tanda. Ini untuk yang ke kanan, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ke kiri, 1,
dan seterusnya. Kemudian untuk sifat-sifatnya, tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian, bersifat komutatif, asosiatif, distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu umumnya penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kemudian di bab 6 ini kita akan membahas FPB dan KPK. FPB, faktor persekutuan terbesar. Kemudian KPK ini kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama kita bahas KPK dulu. Bilangan bulat positif. KPK. Bilangan bulat positif M adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dua bilangan bulat positif P dan Q. P dan Q. Jika dan hanya jika M adalah bilangan bulat, bilangan M adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh P dan Q. Intinya, bilangan bulat positif yang habis dibagi kedua bilangan tersebut. Kemudian jika ada soal, carilah KPK dari 12 dan 15. Pertama, kita buat pohon faktornya dulu. Dari 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Habis di sini dari 15. Kita buat pohon faktornya. 15 dibagi 3, 5. Kemudian hasil dari pohon faktor 12 dan 15. Faktor dari 12 ada 2. Berarti di sini ditulis 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian faktor dari 15 ada 3 dan 5. Maka KPK-nya pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 4 dikali 3 dikali 5. 4 kali 3 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Kemudian kita bahas faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan positif P dan Q adalah bilangan bulat positif terbesar. Demikian sehingga L habis dibagi P dan R habis dibagi Q. Contohnya, carilah FPB dari 18 dan 24. Kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Kemudian 24 dibagi 2, 12. Bagi 2, 6. Dibagi 2, 3. Ini hasilnya. Kemudian faktor dari 18 dan 24. 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian dari 24 ada 2 pangkat 3 dikali 3. FPB-nya yang terbesar 2 dan 3. Berarti di sini dituliskan 2. Kemudian di bab 7 ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ditulis A, B. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional, tidak dapat dinyatakan dengan perbandingan bilangan bulat A dan B, dengan B tidak sama dengan 0.
Kemudian operasi pada himpunan bilangan rasional utamanya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian di bab 8 ini aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu isinya ada mata uang, dan perdagangan. Kemudian ada pinjaman dan tabungan. Yang pertama kita bahas dulu mata uang. Mata uang adalah alat tukar standar yang secara umum digunakan dalam kegiatan perdagangan. Dalam mata uang rupiah ada beberapa macam, yaitu 50 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah, seterusnya sampai 100.000 rupiah. Kemudian untuk contoh pengelompokan nilai mata uang kita ambil 17.550. Itu ada 110.000, 110.000, kemudian ada 5.000, 2, 1.000, 1 keping 500-an, dan 1 keping 50. Kemudian kita bahas uang dan perdagangan. Uang dan perdagangan berkaitan dengan untung rugi. Keuntungan dan kerugian dapat ditentukan berdasarkan harga pembelian atau harga penjualan. Keuntungan ditentukan dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, keuntungan ini didapatkan jika harga jual melebihi harga beli. Kemudian kerugian ditentukan dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, kerugian ini didapatkan jika harga jualnya lebih kecil dari harga beli. Kemudian keuntungan dan kerugian sering dinyatakan dalam persentase atau dikaitkan dengan harga beli dan harga jual. Persentase keuntungan atau kerugian yang dikaitkan dengan harga pembelian dinyatakan secara sistematis seperti ini. Jumlah untung atau rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, ini yang berkaitan dengan harga pembelian. Kemudian untuk yang berkaitan dengan harga jual, sama, jumlah untung atau rugi dibagi harga jual dikali 100%. Kemudian jika ada soal harga susu setiap liter 27.500 rupiah. Tentukan harga jual susu setiap liternya jika kerugian yang diperoleh dari menjual susu sebanyak 90 liter adalah 67.500. Penyelesaiannya kita hitung dulu kerugian menjual 1 liter susu. 67.500 dibagi 90 liter susu, hasilnya 750 rupiah. Kemudian yang dicari harga jual per liternya. Harga jual didapatkan dari harga beli dikurangi kerugian. Harga belinya 27.500 dikurangi 750 rupiah, didapatkan hasil 26.750
Rp750. Kemudian pinjaman dan tabungan. Bunga tunggal. Dalam pinjaman dan tabungan itu terdapat istilah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah perhitungan bunga yang diperoleh berdasarkan besar modal yang ditanam di dalam suatu tabungan sebagai uang pertama. Kemudian ada istilah bunga uang tabungan. Bunga uang tabungan adalah selisih antara uang akhir masa tabungan dengan uang pertama pada waktu mulai menyimpan, diperoleh menurut perhitungan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai batas 1 tahun sekali. Bunga uang yang dinyatakan dalam persentase disebut juga suku bunga tabungan atau simpanan. Besarnya bunga selalu dihitung dan dibandingkan dengan besarnya nilai uang simpanan yang merupakan modal simpanan. Dalam jangka waktu tertentu, besarnya uang simpanan adalah sebesar modal ditambah seluruh bunga yang diperoleh dalam jangka waktu tersebut. Kemudian rumus untuk mencari modal akhir. MA sama dengan M ditambah M dikali P, di mana MA ini sebagai modal akhir. Kemudian M besar simpanan atau modal. Kemudian P adalah suku bunga. Kemudian ada lagi rumus seperti ini, di mana M adalah besar modal, kemudian B adalah besar bunga untuk jangka waktu tertentu. Kemudian P ini suku bunga atau persennya. Kemudian jika ada soal seseorang meminjamkan uang sebesar 15 juta rupiah dengan suku bunga untuk setiap bulan sebesar 2%. Berapakah besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar setiap bulan selama uang tersebut masih dipinjam? Penyelesaiannya, kita pakailah rumus suku bunga dikali N sama dengan 2/100, 2% ini dikali 15 juta. 150.000 2 dikali 150.000 dapatkan hasil 300.000. Jadi bunga pinjaman yang harus dibayarkan setiap bulannya selama uang masih dipinjam 300.000 rupiah. Baiklah, sekian yang dapat saya bagikan karena tangan saya sudah belepotan. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan, banyak kekurangan tentunya.